wahai muridku, kenapa kamu tidak nikah? Apa kamu tidak ingin nikah? Maka dia lihat jam, sudah mau jam 9. Sang kiai itu bilangnya kalau tidak boleh disampaikan lebih dari jam 9. Maka dia ngambil inisiatif, ya udahlah, daripada nanti melanggar sang guru, maka dia menyampaikan, begini Bu, saya ini sudah sebulan lebih ini ya, sekitar sebulan lah, saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, dan saya sudah mantap mau menyampaikan hari ini, harusnya sama Halimah, tapi Halimahnya nggak ada gitu. Saya sampaikan ke ibu saja gitu. Tolong nanti disampaikan ke Zainab gitu. Oh ya, nanti saya sampaikan, apa, saya ingin nikah ini sama putri jenengan sih, Zainab gitu ya. Loh, dia pun, si Halimah ini mengatakan ini ya, saya juga sudah berdoa sebulan yang lalu ini Mas. Apa itu doa ibu? Saya doanya supaya apa? Supaya saya dinikahi sama panjenengan. Loh, kan saya murid ini, santri ini kan kaget loh. Saya ini suka sama anaknya, kok malah yang mau sama ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kepada para ikhwan fidin arsyadani wa arsyadakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa menunaikan kebiasaan rutin kita setiap hari efektif untuk mengawali kegiatan kita di siang hari ini dengan membaca Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan tausiah. Mudah-mudahan baca Quran kita bisa menyuburkan keimanan kita, dan tausiah kita bisa senantiasa untuk tazkiyatun nafas, atau sebuah usaha untuk membersihkan hati dan kejiwaan kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ikhwan fidin arsyadani wa arjakumullah, kemarin pada pertemuan terakhir sudah kita sampaikan bahwasanya Abu Jahal mempunyai anak namanya Ikrimah. Ikrimah yang tadinya memusuhi Islam, akhirnya di saat genting dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun menepati janji saat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau Allah menyelamatkannya, dia mau beribadah kepada Allah dan memperjuangkan agama Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkannya, sehingga di perang Yarmuk beliau menjadi salah satu, jadi anggota dari 400 orang yang menjadi anggota pasukan berani mati. Pasukan berani mati ini orang yang memukul mundur orang-orang pasukan dari Romawi. Nah, maka akhirnya dia pun syahid pada saat perang Yarmuk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga membuktikan bahwasanya siapa yang berdoa kepadanya pasti Allah kabulkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ada di Quran surat Al-Mu'min. Quran surat Al-Mu'min ini surat yang ke-40 dari urutan-urutan yang disusun di dalam Al-Quran. Surat Al-Mu'min ini juga disebut dengan surat Al-Ghafir, ya, yaitu pada juz yang ke-24, ya. Ayatnya yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulunal jahannama dakhirin.
Wa qala, dan Allah berkata, Rabbukum, sebagai Tuhanmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan doamu. Innal ladzina, yaitu orang-orang yang yastakbiruna, mereka sombong, di dalam hatinya itu ada kesombongan, an ibadati, dan tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam, maka Allah akan memasukkan ke dalam jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina. Di sini Allah menegaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang tidak mau berdoa, berarti dia termasuk orang yang kafir, orang yang tidak mau beribadah, karena doa itu adalah termasuk inti dari ibadah, itu adalah doa, ya. Bahkan sholat itu juga disebut dengan salah satu arti dari sholat itu artinya adalah doa, ya. Berarti orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berdoa? Karena kita ini manusia yang dhaif, ya, manusia yang lemah. Makhluk yang lemah itu adalah manusia. Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bayangkanlah kalau kita sedang sakit, ya, kita sedang lemes saja. Kita mau ngangkat tangan nggak bisa, mau nyuci baju nggak bisa. Jangankan nyuci baju, mau mengangkat tangan untuk ngambil air minum juga tidak bisa, karena kita sudah sedang lemas. Maka kita ini adalah makhluk yang lemah, apalagi untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang besar. Nah, maka karena kita menjadi makhluk lemah, maka kita harus merasa butuh terhadap bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merasa butuh, maka kita termasuk orang yang sombong, ya. Kalau kita kadang nggak menyadari kalau kekuatan yang kita punya, kesehatan yang kita punya, kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari secara normal, itu semua berkat bantuan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita tidak menyadari, ya. Karena tidak menyadari itulah akhirnya kita sombong. Ya, kita lihat Firaun itu, ya, Firaun itu dia ini adalah orang yang tidak pernah sakit, ya. Jadi Firaun ini adalah orang yang tidak pernah sakit, pusing saja tidak pernah, ya. Nah, maka karena dia termasuk karena dia mempunyai kelebihan bahwasanya dia ini adalah orang yang tidak pernah sakit, maka dia menganggap dirinya ini adalah luar biasa, ya. Karena dia luar biasa, maka akhirnya ditambah dengan dia menjadi seorang raja, maka akhirnya dia mengaku diri jadi Tuhan, ya. Mengaku diri jadi Tuhan. Karena dia tidak mempunyai sifat yang lebih daripada manusia yang lain. Kalau orang lain kan sering sakit, sering pilek, sering demam, sering panas, sering batuk. Ini tidak pernah, ya. Firaun ini tidak pernah sakit. Nah, maka dia mengaku atau merasa dirinya orang hebat. Akhirnya sampai dia mengaku dirinya jadi Tuhan. Ya. Kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, lama-lama nanti kita akan sombong. Kalau sombong itu kita tidak mau beribadah, apalagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah menyadari bahwasanya kita ini adalah makhluk atau hambanya yang lemah, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan lah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau minta itu jangan tanggung-tanggung, kita minta yang maksimal, ya. Mas Novi mau minta apa? Wah, saya segera pingin punya rumah, Pak Muslim. Nah, pingin punya rumah itu jangan berdoanya itu, ya Allah saya ingin punya rumah gubuk aja nggak apa-apa ya Allah, enggak, ya. Tapi mintalah yang maksimal, ya Allah saya ingin punya rumah di pinggir jalan, tingkat 3, bawahnya untuk ruko, tengah untuk tempat tinggal, atas untuk gudang. Nah, umpamanya seperti itu, ya. Ya Allah saya segera ingin punya mobil. Mobil pun jangan acak-acak, ya, tapi mobil yang bagus, yang mahal, namanya seperti itu. Kalau kita pingin punya uang, kita minta kepada Allah, ya Allah saya ingin punya uang 1 miliar, ya.
Karena 1 miliar itu mungkin bagi kita termasuk angka yang masih besar. Kalau Allah mengabulkan 10% saja dari doa kita, kita sudah punya minta uang, kita punya 100 juta. Gitu ya. Tapi kalau kita mintanya 100 juta, Allah kabulkan 10%, ya paling cuman 10 juta dan sebagainya. Ya, maka mintalah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin, ya, kita awali, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk berdoa, sekarang saya sudah berdoa kepadamu, maka kabulkan doaku sesuai dengan janjimu, gitu ya. Atau dengan kalimat yang lebih memelas, ya Allah, saya sudah minta kepadamu, saya nggak tahu kalau Engkau mengabulkan, apakah saya bisa, pastilah saya tidak bisa mempunyai kekuatan untuk bisa menikmati atau melaksanakan apa yang saya inginkan. Dengan kalimat-kalimat seperti itu, harapannya nanti Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkannya. Ya. Dan itu pasti, ya. Bahkan minta jodoh, gitu ya, yang belum punya jodoh ini. Minta segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah, gitu ya. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi, ya. Ada seorang kiai, gitu ya, dia punya murid. Muridnya ini sudah berumur, ya, berumur. Dan karena sudah berumur, dia tidak menikah-nikah, gitu ya. Kenapa dia tidak nikah? Pertama, orang miskin, ya. Kedua, tampangnya juga pas-pasan, gitu ya. Dia tidak panggil sama sang kiai, wahai kamu, wahai muridku, kenapa kamu tidak nikah-nikah? Apa kamu tidak ingin nikah? Gitu ya. Ya saya ingin nikah sang kiai, gitu. Tapi kenapa tidak nikah? Ya, mau nikah bagaimana? Gitu ya. Mau nikah saya nggak punya harta. Siapa yang mau dengan saya? Mau nikah, saya tampangnya juga jelek. Siapa yang mau dengan saya? Kayak gitu. Apakah kamu punya? Tapi kamu punya nggak rasa atau punya nggak orang yang kamu, apa ini namanya? Orang yang kamu dambakan lah, gitulah ya. Oh ya, ada sang kiai, siapa? Itu si Zainab. Oh Zainab anaknya Halimah, umumnya begitu. Kalimat namanya saya karang. Oh iya itu. Ya kalau kamu ingin si Halimah yang janda itu, iya sang kiai, gitu. Ya udah kalau kamu ingin, ya kamu berusahalah dekati, ya gitu ya. Maka dia pun berusaha mendekati, lalu dia mancing, ya, karena di sini kalau ada waktu-waktu longgar dia hobinya mancing. Dapat uang dia kasihkan. Nah, mau ketemu, ya gitu ya. Kadang ketemu sama ibunya, kadang ketemu sama Zainabnya, kadang ketemu sama Halimahnya. Kalau dia ketemu sama ibunya, yaitu Hanimah, dia bilang begini sama ibunya, "Bu, saya titip ikan ini untuk si Zainab," kayak gitu. Nah, begitu silakan untuk makan. Kalau ketemu sama Zainab, dia bilangnya, "Mbak Zainab, ini saya minta ini," karena dia mau ngasihkan namanya, nyebut namanya itu kan malu kayak gitu ya. Maka dia bilang, "Saya titip ini untuk ibumu Halimah," kayak gitu. Terus sudah sebulan kayak gitu, ditanya, "Gimana kamu sudah bilang apa belum?" "Belum sang kiai, saya baru pendekatan." "Ya bilanglah," tapi enggak berani. "Ya udah saya takut ditolak, ya udah kamu berdoa dulu," gitu ya. "Saya doa," gitu. "Kamu berdoa," ya dia berdoa, "Ya Allah, saya ingin si Zainab ini jadi istri saya, ya, semoga dia pun mau dengan saya." Terus sekian lama sudah kamu bilang si muridku gitu ya, "Belum sang kiai," gitu. "Ya saya mintalah, kapan kira-kira petunjuk sang kiai kapan?" Gitu ya. Waktu yang tepat untuk bilang supaya saya tidak ditolak, gitu. Ya udah nanti saya tak sholat ya, tak sholat cari kira-kira kapan. Nah setelah seminggu ditanya, dia beranikan, "Gimana sudah ada petunjuk belum sang kiai?" "Sudah, kamu ya kalau mau datang besok ya, hari hari Jumat umpamanya. Hari Jumat ini hari yang baik, tapi kamu ngomongnya antara jam 7 sampai jam 9. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari itu.
Maka dia pun siap-siap hari Jumat, mandi yang bersih, pakai minyak wangi. Nah, jam 7 benar ke rumahnya, diketok pintunya, tok 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 tok, assalamualaikum, keluar ibunya, si Halimah. Oh, Bu Halimah, si Zainabnya ada. Oh, itu sedang ke alun-alun jalan-jalan sama teman-temannya gitu ya. Ya udah, saya ingin apa? Boleh saya menunggunya? Boleh ya gitu ya. Kira-kira pulang jam berapa ini, Bu? Sudah hampir jam 9 ya gitu. Ya mungkin sebentar lagi lah. Nah, maka dia lihat jam, gitu, sudah mau jam 9, sang kiai itu bilangnya kalau tidak boleh disampaikan lebih dari jam 9, maka dia ngambil inisiatif, ya udahlah, daripada nanti melanggar sang guru, maka dia menyampaikan, begini Bu, saya ini sudah sebulan lebih ini ya, sekitar sebulan lah, saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dan saya sudah mantap mau menyampaikan hari ini, harusnya sama Halimah tapi Halimahnya nggak ada gitu. Saya sampaikan ke ibu saja gitu. Tolong nanti disampaikan ke Zainab kayak gitu. Oh ya, nanti saya sampaikan apa? Saya ingin nikah ini sama putri jenengan si Halimah. Si Zainab gitu ya. Loh, dia pun si Halimah ini mengatakan ini ya, saya juga sudah berdoa sebulan yang lalu ini Mas. Apa ya doa Ibu? Saya doanya supaya apa? Supaya saya dinikahi sama panjenengan. Loh, kan saya murid ini, santri ini kan kaget loh. Saya ini suka sama anaknya kok malah yang mau sama ibunya gitu. Maka dia pun akhirnya apa ini namanya? Ya untuk basa-basi gitulah ya, ya udah pun nanti saya pikirkan lah ya. Lalu dia bilang sama sang kiai malah sini doanya salah alamat. Lu kenapa gitu. Saya sudah nyampaikan bahwasanya dia mau menikahi si Zainab, tapi malah yang suka sama saya ini adalah ibunya Halimah. Oh, mungkin doa yang lebih kuat itu adalah doanya ibunya gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, daripada nggak sama sekali gitu. Akhirnya dia mau berencana nikah sama janda tadi, ibu Halimah tadi ya. Nah, ibu Halimah ini kan saking senangnya gitu ya, dia janda, sudah lama menjanda, mau ada bujang yang melamarnya, dia sangat senang, mau dia persiapkan segala sesuatunya, dia rias rumahnya, dia belanja yang amat sangat, karena sudah hampir mendekati ya H-2 atau H-1, dia pun belanja yang pokoknya pakaian, cincin untuk menyambut sang suami, minyak wangi dan sebagainya. Saat dia pulang saat dia pulang dari pasar mau pulang, karena dia saking senangnya dia nyebrang, tidak tengok kanan kiri. Saat dia nyebrang, ternyata tertabrak mobil. Nah, akhirnya kan meninggal ini si Halimah. Keluarga bingung ini, mau sudah di dekor itu sudah dipasang, taruh sudah dipasang, catering sudah dipesan. Nah, ini harus tetap ada nikah. Siapa yang mau mewakili ini? Ya udah si Zainab, udahlah Zainab aja supaya nikah sama santri ini, toh santrinya baik, walaupun dia tidak kaya dan tidak tampan, tapi kan dia seorang santri yang nurut, yang baik, soleh. Nah, maka dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya doa itu adalah kita minta doa yang maksimal ya, berdoa saja ya, berdoa. Setelah doa juga melaksanakan usaha gitu, doa saja, ya Allah, saya itu ada ustadzah itu kok cantik gitu, tapi saya suka gitu, tapi doa terus, tidak ada usaha untuk ke rumah orang tuanya atau melamarnya, ya nggak akan sampai, nanti kedahuluan sama orang lain, tapi harus ada usaha. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita ya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.